Selamat pagi, Brother Sister. Perkenalkan nama saya Elizabeth Nelly Esther dari Ministry Single Depok. Saya baru menjadi murid dan dibaptis pada tanggal 21 Maret tahun lalu. Saya bekerja sebagai PNS dan sejak Juli tahun lalu, saya dipindahkan penempatannya di sekolah kedinasan berperan sebagai pengasuh mahasiswa. Tugas baru sebagai pengasuh mahasiswa berbeda dengan tugas saya sebelumnya. Saya ingat waktu saya berdoa minta jabatan pekerjaan yang sesuai dengan latar belakang saya sebagai sarjana psikologi, karena pada tugas jabatan sebelumnya, pekerjaan saya sama sekali tidak berhubungan dengan latar pendidikan saya. Menjadi pengasuh mahasiswa, berhubungan langsung dengan manusia dan menangani kondisi psikologis mahasiswa adalah jawaban doa dari Tuhan. Pengasuh mahasiswa memiliki beban jam pekerjaan yang melebihi jam pekerjaan pegawai pada umumnya. Karena ada jadwal piket menginap selama 2 hari 1 malam di kampus untuk standby mengurusi mahasiswa, kemudian diberikan off piket bekerja dari rumah 2 hari berikutnya. Hampir setiap piket, saya baru bisa kembali ke asrama dan beristirahat di atas jam 11 malam. Saat istirahat pun kami juga harus tetap standby apabila sewaktu-waktu ada masalah dengan mahasiswa yang perlu tindak lanjut. Hari Sabtu, Minggu, dan tanggal-tanggal libur nasional, juga kadang kami masih tetap harus bekerja, karena selama mahasiswa masih berada di kampus, kami pengasuh juga harus berada di kampus. Bekerja menangani mahasiswa yang berusia remaja sampai dengan dewasa awal, penuh dengan dinamika, mulai dari kesehatan fisik, kesehatan mental, pergaulan antar lawan jenis, dan akademis. Setiap harinya kami bertugas tidak hanya mengawasi, tetapi juga membantu membentuk kepribadian, mental, dan kedisiplinan para mahasiswa sesuai dengan aturan yang berlaku. Semenjak saya masuk pada bulan Juli, dengan berbagai permasalahan mahasiswa yang beruntun, ditambah dengan jadwal piket tersebut, seringkali membuat saya kelelahan baik fisik maupun psikis. Hal ini membuat saya menjadi malas untuk personal time with God, malas datang ke pertemuan-pertemuan ibadah, bahkan ibadah minggu saya tidak ikut fellowship. Saya missing selama beberapa bulan, dari awalnya malas sampai pada akhirnya untuk kembali ke komunitas, saya merasa malu dan bersalah. Namun bersyukur Tuhan baik dan masih terus beri kesempatan kepada saya untuk kembali menjadi murid yang taat lewat kakak pembimbing saya. Kak Puang gak pernah bosan untuk tanya kabar dan mengingatkan saya akan pertemuan ibadah. Kadang saya balas seadanya atau bahkan lupa balas. Saya terlalu nyaman dalam situasi saya. Saya nggak mau berjuang untuk kasih waktu buat Tuhan. Saya kembali jatuh dosa dan saya jauh sekali dari Tuhan. Sampai suatu saat saya dihadapkan pada suatu masalah dan saya tahu nggak bisa lari kemanapun selain lari ke Tuhan dan cari dukungan sister. Saya bersyukur buat sister-sister yang selalu mau terima saya, yang masih mau menasihati dan menegur saya dalam kasih. Saya tahu hanya Tuhan Yesus saja yang bisa diandalkan. Tuhan membuat saya melihat bahwa Dialah segalanya dan hal-hal lain cuma tambahan saja. Salib Kristus mengingatkan saya bahwa hidup sebagai seorang Kristen yang sejati adalah hidup menjadi seperti Kristus. Semenjak itu saya mulai kembali dengan Tuhan. Saya mulai kembali ikut pertemuan-pertemuan ibadah karena saya tahu lewat brother sister saya bisa dikoreksi dan semakin dimampukan untuk jadi murid yang benar. Perjalanan saya menjadi murid gak berhenti sampai di sini. Dan saya tahu ke depan saya mungkin akan mengalami jatuh bangun. Tetapi saya percaya bersama Tuhan dan jemaatnya, saya dapat selalu dimampukan untuk kembali bangkit. Saya mau mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudari untuk kembali lihat salib Kristus. Kasih dan pengorbanannya yang lebih dahulu diberikan kepada kita, agar kita bisa terus memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati.